Biar Tuhan dapati saudara dan saya dalam keadaan setia. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai pengikut Kristus. Apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini? Sehingga kita tetap berdiri, kita tetap teguh dalam iman kepada Yesus. Dan hidup kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Karena dengan kepandaian dan keahlian, kita bisa dibawa naik ke puncak. Tapi untuk kita masuk di dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain dibutuhkan karakter di dalamnya. Kita punya skill, punya talenta, itu pemberian dari Tuhan. Sebuah quote yang saya suka dari Pastor John Maxwell dikatakan, talent is a gift, but character is a choice. Talenta itu pemberian, skill itu pemberian, kepandaian itu Tuhan yang kasih. Tetapi untuk menjadi orang yang seperti apa, karakter yang seperti apa, itu adalah pilihan kita, keputusan setiap kita di tempat ini. Amin. Nah, judul dari khotbah hari ini adalah karakter yang berdampak. Kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh di Alkitab, kita bisa belajar bagaimana karakter Raja Daud, bagaimana karakter dari Yusuf, karakter dari seorang Esther, karakter dari Abraham. Dan kita banyak belajar, bisa belajar temukan di dalam Alkitab. Tapi di siang hari ini saya rindu karena saya lihat juga banyak juga beberapa yang muda-muda ya, pasangan-pasangan muda ya. Ada juga tapi om dan tante, tapi ini semua buat kita. Tapi ada sebuah contoh yang diberikan atau yang dihidupi oleh seorang anak muda yang sangat luar biasa. Yang hidupnya berdampak. Dan bahkan saya percaya lewat kehidupannya gereja Tuhan ada saat ini. Karena dia adalah orang yang dipercaya untuk merintis gereja di banyak tempat oleh Rasul Paulus. Namanya adalah Timotius. Berapa banyak yang pernah dengar nama Timotius? Bukan Timotius sebelah rumah, bukan. Timotius yang ada di Alkitab. Berapa banyak yang sudah pernah baca di kitab Timotius? Iya, yang belum angkat tangan mungkin nanti pulang ke rumah mulai baca 1 Timotius 1, 1 Timotius 2, sampai 2 Timotius yang berapa pasal. Ya, saudara mau? Supaya apa? Supaya kita mempunyai karakter Kristus. Karena di dalam kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan banyak nasihat-nasihat praktikal yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Larangan-larangan atau arahan-arahan supaya hidup kita menjadi hidup yang berdampak, menjadi hidup yang menjadi berkat, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan di tempat ini? Pasti banyak ya. Tapi sebelum kita dipakai Tuhan, pastikan dulu kita siap. Karakter kita menunjukkan karakter Kristus. Ya, mari yang kita pelajari pertama adalah dari Timotius adalah yang pertama adalah tulus ikhlas. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai kelima. Yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus melihat sesuatu yang berbeda dari seorang anak muda yang masih muda, namanya Timotius. Sehingga Rasul Paulus bahkan di 1 Timotius dikatakan Timotius itu diangkat menjadi anak yang sah oleh Rasul Paulus. Saking Rasul Paulus itu melihat bahwa dia berbeda dari yang lain. Ya, tulus ikhlas dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya Bapak Ibu, tulus ikhlas artinya jujur, murni, bersih hati, tidak pura-pura, tidak serong, sungguh-sungguh keluar dari hati. Berarti kehidupan yang dilihat oleh Rasul Paulus, bahwa iman yang tulus ikhlas itu dilihat
di dalam kehidupan Timotius? Karena kehidupan Timotius adalah kehidupan yang terbuka. Apa adanya, gak munafik. Dia tulus, dia tidak mencari reputasi. Tapi dia fokus dengan apa karakter dirinya. Dia menjadi seseorang yang seperti apa. Dia lebih fokus seperti itu. Dia gak mencari pencapaian, dia gak mencari reputasi Bapak Ibu. Yang dikejar karakter. Dia bangun hidupnya lewat ketulusan, keikhlasan. Tadi kita lihat jujur, murni, bersih hati, tidak pura-pura, tidak serong. Makin kesini makin jarang ya kita lihat ya. Makin susah dapetin orang jujur. Orang yang murni, yang bersih hatinya, yang gak suka pura-pura. Lawan dari tulus ikhlas adalah curang, ria, menuntut, pamrih, hitung-hitungan. Dan yang lebih parah lagi, lawan dari kata tulus ikhlas adalah pengkhianatan, berkhianat. Nah, saya belum pernah dengar Bapak Ibu, ada orang yang kepengen punya pasangan yang suka berkhianat. Gak ada. Semua maunya yang tulus, semua maunya yang jujur. Benar gak Bapak Ibu ya, saudara-saudara? Mau dapat pacar yang jujur. Masa mau dapat pacar yang suka ngebohongin terus, iya kan? Ngeduain terus, kan gak ada yang mau. Semua maunya yang tulus, yang ikhlas, yang gak suka hitung-hitungan. Ya, masih pacaran semua hitung-hitungan, dihitungin semua. Udah kemarin dibayarin, ini. Direken semuanya, di total, nanti akhir bulan dapat tagihan Bapak Ibu ya. Gak ada yang suka begitu. Suka gak kalau punya suami atau istri yang hitung-hitungan terus? Pasti gak suka, maunya tulus. Tanpa pamrih, melakukan segalanya itu dengan sukacita. Nah, Timotius melakukan hal itu Bapak Ibu. Dia lakukan semua apa yang diajarkan oleh ibunya, oleh neneknya. Dan ini yang luar biasa. Saya melihat di sini bahwa karakter, ketulusan, keikhlasan itu bukan genetik. Kalau penyakit ada penyakit genetik ya. Tapi kalau karakter, ketulusan dan keikhlasan, itu bukan sesuatu yang genetik yang datang begitu saja. Itu adalah sesuatu yang harus diajarkan, harus dicontohkan, harus dihidupi, harus diteladani. Supaya orang-orang yang melihat perubahan hidup kita, ketulusan, keikhlasan kita bisa melihat bahwa orang ini baik banget ya. Orang ini gak pernah nuntut apa-apa. Orang ini gak pernah hitung-hitungan. Murni banget hidupnya. Timotius orang yang seperti itu Bapak Ibu. Sampai Paulus bilang, aku gak bisa, aku pengen ketemu sama kamu karena supaya penuhlah sukacitaku. Paulus bersuka melihat Timotius. Pernah gak Bapak Ibu jadi orang, dengar orang kejadian seperti ini? Saudara kalau datang, orang bilang begini, aduh untung kamu datang, untung kamu hadir, aduh kita udah kangen banget, rindu banget. Lalu satu peristiwa lagi, ada lagi yang bilang gini, ih dia datang loh, gawat gitu. Atau gini, untung dia gak datang hari ini gitu. Kehadirannya tidak dikehendaki Bapak Ibu. Tapi Timotius ini kehadirannya dirindukan oleh seseorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang berintegritas, yang dikenal, dihormati, disegani. Rasul Paulus, dia kangen, dia rindu melihat Timotius saking baiknya, saking tulusnya, saking jujurnya. Dan ini yang saya lihat, bahwa kita sebagai orang tua haruslah menjadi orang yang pertama yang mempunyai tanggung jawab untuk meneladankan karakter Kristus untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Amin. Ya, seringkali kita jadi orang tua sibuk. Gak salah juga sebenarnya. Tapi sibuk. Bikin les ini, les itu. Dari Senin sampai Sabtu, cuma Minggu doang. Senin sampai Sabtu, ikut ini, ikut itu. Olahraga, lomba ini, lomba itu. Pokoknya padat semua jadwal anaknya. Enggak salah juga, tetapi kalau kita melupakan satu hal ini Bapak Ibu, kita tidak pernah mengajarkan firman Tuhan. Enggak pernah mengajarkan, meneladankan, mencontohkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita untuk anak-anak kita. Maka yang menjadi korban pada akhirnya nanti adalah anak-anak kita sendiri. Mereka jauh dari Tuhan, mereka gak punya karakter yang kuat. Mereka akan bisa diombang-ambingkan, mereka mungkin bisa ada di atas.
Tapi dengan cepat mereka bisa hancur karena karakter yang tidak kuat. Amin. Perlu untuk kita meneladankan atau mengajak mereka untuk mereka dekat kepada Tuhan sehingga mereka apa? Punya hati yang tulus ikhlas, murni, jujur, bersih, nggak serong. Nah, saya tertarik dengan kata murni. Murni itu artinya tidak terkontaminasi apapun. Siapa yang suka beli air jeruk di sini? Kalau di restoran suka minum air jeruk. Suka ya, Bapak Ibu? Mahalan mana? Jeruk yang murni sama air jeruk biasa? Mahalan mana Bapak Ibu? Yang murni ya. Semua yang murni, yang padat, yang betul-betul isinya itu aja. Nggak dicampur dengan yang lain-lain. Harganya jadi mahal. Tahukah saudara, hidup saudara dan saya, kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah sedang menyaksikan online. Kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Yang memurnikan setiap kita, menyucikan setiap kita, yang harusnya kita masuk dalam hukuman, yang harusnya kita masuk neraka, tapi Tuhan menyiapkan kehidupan yang kekal supaya saudara dan saya beroleh keselamatan. Itu gak bisa dikerjakan oleh siapapun, pribadi siapapun di dalam dunia ini. Hanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati di kayu salib. Amin. Dia beri hidup kita mahal, murni. Makanya ini kata Paulus, harus jadi orang yang tulus, jujur, murni, bersih. Itu yang membuat kita mahal. Kalau kita hidup murahan, ya kita sembarangan terkontaminasi. Semua ajaran-ajaran yang gak benar, kebiasaan-kebiasaan yang benar, gaya hidup, pola hidup yang gak benar. Itu membuat kita jauh dari Tuhan. Karakter kita tidak bertumbuh ke arah yang benar, tetapi menjadi ke arah yang menghancurkan hidup kita. Ya. Ketulusan Timotius lahir dari sebuah keteladanan. Dan saya percaya kita semua akan meneladankan itu untuk anak-anak kita, keturunan kita. Karena Timotius lahir, ayahnya orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Bapaknya gak percaya Tuhan, tapi ibunya percaya Tuhan. Dan dia terus mengajar anaknya sampai Timotius bisa menjadi tokoh di Alkitab yang dihormati. Dan menjadi berkat buat pertumbuhan gereja di zaman ini. Yang kedua, karakter daripada Timotius adalah rela berkorban. Atau tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Kalau kita baca Bapak Ibu di 1 Timotius 1 ayat ketiga, itu Paulus bilang bahwa ketika dia ingin meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya. Ini kota Efesus Bapak Ibu diibaratkan, dicatat juga di 1 Korintus 15 ayat yang ke-32. Itu dicatat apa sih orang-orang di Efesus itu seperti apa sih? Kok Paulus nyuruh Timotius harus tinggal di Efesus dan menasihati orang banyak di situ? Karena dikatakan bahwa memang orang-orang Efesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka menyembah berhala, penuh dengan perzinahan, kekristenan ditolak, mereka dikejar-kejar, mau dibunuh. Di situ banyak penyesatan Bapak Ibu. Dikatakan bahkan di 1 Korintus 15 ayat ke-32 itu bahwa orang-orang di Efesus itu seperti binatang buas. Bayangkan. Berarti kan jahat banget. Sementara Timotius punya tugas dikirim ke sana Bapak Ibu. Harus menjadi berkat, mendoakan, bahkan mengajar mereka supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang ganas. Mereka diselamatkan. Orang yang masih muda bayangkan diberikan tanggung jawab seperti itu. Bisa saja kalau saya pikir ya. Mungkin kalau saya jadi Timotius, saya mungkin bisa boleh minta tawar-menawar. Boleh nggak kalau yang ini bukan saya? Saya masih muda, masih pengen berkarir, masih pengen melakukan ini, melakukan itu. Saya belum menikah. Saya harus masuk ke Efesus yang begitu ganas, begitu jahat, begitu penuh dengan tekanan. Boleh nggak? Tapi Timotius tidak. Dia melakukan, dia mengikuti. Dia mengesampingkan agendanya sendiri untuk mengikuti agenda Tuhan. Nah itulah, kekristenan itu bukan tentang kita hanya sekedar percaya kepada Yesus.
tetapi mengikuti apa yang menjadi agendanya Yesus. Amin. Amin. Saudara, kayaknya tegang semuanya ya. Tenang. Mengikut Yesus meskipun itu berat, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan selalu memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, memampukan kita. Amin. Ya. Timotius mau rela berkorban. Dia mau dari masa mudanya mendedikasikan dirinya. Meskipun itu medan perangnya bahaya. Dia harus melawan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia harus mengajar orang-orang itu. Dia harus merintis jemaat di situ. Dia melakukan semuanya. Dia korbankan, bahkan tercatat di sejarah. Memang Timotius pada akhirnya dia adalah seseorang yang martir. Mati untuk pengajaran Kristus bisa disebarkan. Dia rela mengorbankan segalanya. Nah saudara, boro-boro dari zaman akhir ini, sekarang ini saudara, boro-boro mau berkorban buat orang lain. Mikirin orang lain aja enggak. Ya, semua egosentris, self-centered. Boro-boro mendahulukan orang lain. Enggak bisa. Aku dulu. Aku duluan. Harus aku. Harus keluargaku. Yang lain belakangan. Yang penting saya dulu. Itu semua yang sekarang terjadi di dalam dunia ini. Pengen semuanya saya duluan. Tapi di sini Timotius melakukan apa yang menjadi kehendak dari pemimpinnya, yaitu Paulus. Dan dia mau ikut menderita. Dia ikut melayani. Mengorbankan waktunya. Mungkin saudara belum dituntut untuk mengorbankan banyak hal dalam hidup ini, mungkin karena usia masih muda. Tapi pasti bagi kita yang menjadi orang tua, bukankah kita selalu mau berkorban untuk anak-anak kita? Benar gak? Karena gini, kalau gak ada yang mau berkorban, kita sedang mengorbankan orang lain. Contoh Bapak Ibu. Ya kalau kita jadi orang tua, cuma mikirin diri sendiri, gak pernah mengorbankan waktu kita, gak pernah memberikan waktu kita, perhatian kita kepada anak-anak. Kita gak pernah mau memberikan, menyediakan apa yang diperlukan anak-anak. Yang penting urusan sendiri, yang penting aku happy. Yang jadi korban siapa? Pasti anak-anaknya. Kan orang tuanya gak mau berkorban. Contoh kedua, saudara pernah ngelihat di perempatan macet, stuck karena semua orang mau maju, gak ada yang mau ngalah. Yang jadi korban siapa? Banyak semuanya. Bahkan orang yang belum sampai di perapatan, yang masih 1 kilo di belakangnya juga jadi korban. Karena gak ada yang mau ngalah, gak ada yang mau mengorbankan dirinya, gak ada yang mau memberikan, mendahulukan orang lain. Nah inilah yang terjadi di dalam dunia ini Bapak Ibu saat ini. Semua orang ingin kepentingannya yang didahulukan, tapi tidak pernah mau mementingkan kepentingan orang lain. Tidak mau memikirkan, egosentris, self-centered, menjadi orang-orang yang egois. Nah Tuhan mengajar kita pada siang hari ini, kenapa sampai Rasul Paulus bisa begitu hormat, begitu mengasihi Timotius, karena sikapnya yang tidak mementingkan diri sendiri, dia mau rela berkorban buat pengajaran Kristus diberitakan. Dan yang ketiga, karakter dari Timotius adalah dia belajar taat. 2 Timotius 1 ayat yang keempat. Kita langsung baca di 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, apalagi kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Timotius ikut ajaran Paulus. Paulus mengikuti teladan Kristus. Nah Timotius memiliki hati yang taat dan mau belajar dari pemimpinnya. Timotius dalam mengiring Yesus tidak setengah-setengah. Dia ikut semuanya. Dia ikuti cara hidup Paulus, pendirian atau iman Paulus, kesabaran, kasih, ketekunan, itu dia lakukan dalam hidupnya. Sampai akhirnya Paulus bisa mempercayakan, Paulus bisa percaya kepada Timotius. Kalau Bapak Ibu baca, nanti Bapak Ibu baca ya, 1 Timotius, 2 Timotius, semuanya Bapak Ibu baca. Itu Timotius tuh jadi tempat curhatnya Paulus. Paulus bisa menceritakan apa saja, keluh kesahnya,
kesedihannya, bahkan perasaan mau mati. Pesan-pesan terakhir pun diberitakan kepada Timotius menjadi orang yang sangat dipercaya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak saudara yang mau menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Pasti kita semua mau ya. Tapi pastikan bahwa kita mengikut teladan Kristus. Kasih kita, pendirian kita, iman kita, kesabaran kita, ketekunan kita. Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengiring kepada Yesus? Karena kalau enggak, kita enggak akan kuat Bapak Ibu melewati gelombang dunia ini. Gelombang kedagingan yang begitu besar di dalam dunia ini. Itu sebabnya karakter, belajar, taat, itu akan membawa kita dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Bahkan pesan Paulus kepada Timotius, jangan sekalipun orang menganggap engkau masih muda, tapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam apa Bapak Ibu? Perkataanmu. 1 Timotius 4:12. Perkataanmu dalam apa? Tingkah lakumu dalam apa? Kasihmu dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Bayangkan, nih kalau Timotius ada nih, saya jadi mama pertama yang pengen punya anak menantu seperti Timotius. Ya. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian, kudus. Itu yang dilakukan oleh Timotius. Dan itu pun juga yang akan kita lakukan dalam keseharian kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena ini yang saya percaya. Meskipun Timotius masih sangat muda, tapi kerohaniannya sangatlah matang dan dewasa. Nah, tanda kedewasaan rohani seseorang bukan dinilai dari seberapa hebat talentanya. Bukan dinilai dari seberapa sering dia melayani Tuhannya. Bukan seberapa pinter, seberapa tinggi posisinya, karirnya, kehebatannya. Tapi dari seberapa kuat karakternya. Amin. Itulah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, 3 hal ini coba kita praktekkan, kita ulang-ulang. Sehingga itu menjadi ciri kita, karakter yang melekat di dalam hidup kita. Orang mengenal kita menjadi orang, itu orang yang gak pernah hitung-hitungan. Si ini itu orang yang paling jujur sedunia. Ya, ini orang yang selalu mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Yang penting orang dulu, dia nggak pernah pusing sama dirinya sendiri. Dan orang mengingat kita bahwa kita adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang tekun, orang-orang yang bersih, orang-orang yang menjaga kesucian, orang-orang yang perkataannya berbobot, bernilai Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara yang mau di zaman akhir ini memiliki karakter seperti Kristus? Saya percaya ketiga hal ini ketika kita ulang dan kita lakukan terus menerus, maka hidup kita akan berdampak untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk komunitas kita, di bisnis kita, dimanapun kita berada. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dan memberikan dampak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kalau Engkau sendiri Tuhan yang sudah memilih kami mau Tuhan, mau mengikut-Mu, mau hidup meneladani apa yang dilakukan Timotius. Kami mau jujur, kami mau bersih, kami mau murni, kami mau menjaga kesucian hati kami. Kami mau rela berkorban, kami tidak mementingkan diri sendiri. Kami mau berbagi, kami mau menolong orang lain. Kami memperhatikan keluarga kami, orang-orang di sekitar kami. Dan kami mau belajar taat. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Biarlah firman ini menjadi benih yang berbuah-buah dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kami. Haleluya. Kau dapat